Ya, kami akan langsung ajak Anda pemirsa untuk mendalami kasus tersebut bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia yang sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mbak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, Mbak Iva, mungkin kami langsung ya ke kronologi dari kasus tersebut. Kalau Anda melihat dari perspektif seorang kriminolog, sekalipun pihak kepolisian masih menantikan hasil otopsi, apakah ini kuat dugaannya bahwa korban ini dibunuhkah atau ada hal lainnya? Baik, sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kriminologis, ini kita tidak bisa hanya melihat dari kematian secara biologis atau secara fisik, tapi bagaimana seseorang berusia 14 tahun akhirnya meninggal dunia, entahlah karena melompat atau karena dibunuh. Tapi yang kita lihat adalah secara sosiologis dan secara struktural, bahwa anak ini dipekerjakan dalam usia yang tidak layak untuk bekerja dan seharusnya dilindungi, tapi dia sudah bekerja. Lalu apakah di dalam pekerjaannya itu dia merasa tertekan atau ada ancaman-ancaman tertentu? Kalau ada demikian berarti dia terbunuh karena sistem yang menjerat. Ini yang seharusnya kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat bahwa ini pembunuhan atau dia melakukan bunuh diri secara pribadi. Demikian, Mbak. Baik, adanya sistem yang menjerat, tapi kalau kita melihat dari kronologi mengetahui bahwa sebelumnya ia sempat menghindari tangkapan CCTV, Mbak Iva, apakah ini juga satu indikasi bahwa korban memang merasa tidak ada pilihan karena digaji kecil dan juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kantor tersebut ya, sehingga memilih untuk bunuh diri? Iya, sangat benar karena dia sudah dijerat dengan hutang 50 juta itu. Padahal dengan dia diberikan hutang 50 juta itu artinya ini kan bukan lagi perekrutan secara wajar atau yang diperbolehkan oleh pemerintah. Berarti lembaga itu atau yayasan itu mencuri-curi atau tidak melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sedang diperlakukan. Nah, ini sudah masuk dalam ranah ketidakbenaran dalam mempekerjakan anak. Apalagi ketika dia atau yayasan itu melakukan penekanan-penekanan, melakukan ancaman. Sehingga kalau sudah seperti ini sudah masuk ranah eksploitasi. Karena dari awal dia merekrut saja sudah menjadi sesuatu yang membingungkan atau aneh gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Polisi. Apakah ketika perekrutan anak tersebut menyampaikan usianya sudah di atas 18 tahun atau tidak? Tapi bagaimanapun juga KTP itu akan menyebutkan bahwa usianya kalau dia tidak punya kalau dia masih berumur 14 tahun berarti dia tidak memiliki KTP. Jadi yang kita cari adalah siapa melakukan apa, yang merekrut siapa sehingga dia mau menerima anak yang belum memiliki KTP tersebut. Masuk ke dalam ranah eksploitasi, tapi juga ada yang menyebut bahwa dugaan kuat TPPO di dalamnya suatu jaringan TPPO, Mbak Iva. Anda melihatnya bagaimana? Iya, bisa jadi demikian, Mbak. Kalau kita melihat sebetulnya anak ini bisa masuk bekerja itu atas inisiatif siapa dan atas penerimaan siapa. Jadi siapa melakukan apa ini sangat-sangat penting karena ini melibatkan sindikat tertentu kalau memang ini jadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Jadi ketika seseorang memperoleh pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, lalu dia ditempatkan di suatu tempat, kemudian dipindahkan, kemudian ada penampungan, kemudian ada pekerjaan yang harus dipaksakan, lalu ada embel-embel dia mempunyai hutang, ini sudah masuk dalam eksploitasi. Ketika pola tadi sudah terbentuk, itu sudah masuk ke ranah TPPO. Karena pada Undang-Undang 21 tahun 2007, kondisinya memang seperti itu yang dijelaskan dalam Undang-Undang TPPO. Ketika ada perekrutan, sampai pada eksploitasi tersebut. Jadi ini layak sekali untuk dihubungkan dengan Undang-Undang TPPO. Sudah belasan orang, Mbak Iva, yang kemudian ini diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau tidak salah 15 dan salah satu diantaranya adalah pihak pemilik spa tersebut ya tentunya. Anda melihat adakah pihak lain yang seharusnya mungkin juga turut dilibatkan dalam pemeriksaan kepolisian ini, Mbak Iva? Menggali adanya kemungkinan TPPO di dalamnya. Baik, kita kembali lagi. Anak tersebut bekerja atas prakarsa atau atas perekrut siapa? Berarti yang harus dicari adalah perekrutnya. Yang kedua adalah lembaga tersebut, siapa pengelolanya. Kenapa dia mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian adalah kelalaian dari pemerintah itu sendiri. Kenapa ada izin-izin yang mungkin tidak dilalaikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Berarti kan ada pengawasan yang kurang.
di mana kejahatan itu biasanya ketika ada pelaku yang termotivasi, dua ada target yang sangat-sangat rentan yaitu anak-anak, di mana ketika kita mempekerjakan anak, dia tidak menjadi pribadi yang rentan, dia tidak mengerti aturan atau hukum, dia tidak mengerti undang-undang. Kemudian yang dilakukan adalah ketika tidak ada pengawasan yang tepat, sehingga pelaku dengan leluasa mempekerjakan anak ini. Jadi pemerintah juga ikut andil dalam kondisi ini. Yang terakhir adalah secara sosial. Bagaimana orang-orang di sekitar itu melalaikan ketika ada seorang anak di bawah umur tetap dipekerjakan. Bila mana 15 orang itu ada yang mampu memberikan laporan, kemungkinan kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi kondisi ini sebetulnya sudah sangat-sangat rentan di awal, tapi karena ada pembiaran sehingga terjadi kehilangan nyawa seperti ini. Baik, berkaitan dengan banyaknya dana ya, sekitar 40 hingga 50 juta tersebut, ini berkaitan, apakah juga termasuk sebagai pemerasan, Mbak Iva? Iya, karena ini tidak sesuai dengan tata cara perekrutan tenaga kerja atau peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Karena bagaimanapun juga memberikan imbalan itu harus sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, sesuai dengan rentang waktu yang dia lakukan. Tetapi dengan meminta atau memberlakukan hutang di awal, ini sudah suatu kondisi di mana pemilik perusahaan ini berusaha menekan. Dengan cara menekan ini, karyawannya menjadi tidak berani melakukan apapun. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang sangat-sangat menjerat korban, sehingga kondisi ini membuat korban tidak bisa melakukan pilihan lain, apalagi di usia yang masih muda. Jadi ketika dia melakukan bunuh diri, itu menjadi satu alasan, yaitu kejahatan struktural yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Baik, Mbak Iva, KPAI menyebut dan juga mempertanyakan apakah korban ini dalam kondisi hamil atau tidak. Ini sangat pribadi tentunya, tapi apakah Anda juga melihat ada korelasi antara fakta ini, apakah hamil atau tidak, dengan struktur kasus secara keseluruhan? Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara apa saja ya Mbak ya, apalagi kita berasumsi bisa apapun yang kita asumsikan masih tetap bisa diterima terkait dengan pekerjaan korban di tempat yang abu-abu. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun bekerja di spa, di mana dia harus berhubungan dengan pelanggan laki-laki. Dan kita tidak tahu, sampai sekarang belum mengetahui tugas anak ini seperti apa. Nah ini yang harus diketahui. Bagus sekali bila KPAI curiga ke arah sana. Karena bagaimanapun juga tidak hanya secara pribadi kenapa dia melakukan pembunuhan, tetapi secara sosial tetap harus kita ketahui. Seperti itu Mbak Tiara. Baik, kecurigaan demi kecurigaan berkaitan dengan kemungkinan bahwa korban ini melompat begitu ya, atau melakukan bunuh diri, ada arahnya ke sana. Tetapi kalau dibunuh, Mbak Iva, apa yang bisa dicermati dalam kasus ini? Baik, jadi sebetulnya kalau dibunuh berarti yang harus kita lihat adalah apa motif dari pembunuhan ini, gitu ya. Bisa jadi ini karena anaknya mungkin ya tidak bisa dikendalikan, dia memang sudah tidak betah berada di situ. Tapi bagaimanapun juga ketika dia memperkerjakan anak berarti ada kondisi-kondisi ekonomi yang diuntungkan oleh si pelaku tersebut. Yang kedua, siapa yang berhubungan terakhir dengan korban? Ini yang bisa kita ketahui. Bagaimana obrolannya? Kalau tidak bisa dilihat secara forensik, kita bisa melihat selama ini orang-orang di sekitar mengetahui siapa yang menekan dia. Jadi dari situ bisa kita ketahui sebetulnya pelakunya kalau dia memang menjadi korban pembunuhan, orang-orang di sekitar itu saja. Karena bagaimanapun juga ketika orang berada di sekitar situ, mereka sangat-sangat memiliki kemampuan, mereka mempunyai sumber daya yang mereka miliki, bahkan mereka juga melihat bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh korban. Di mana seorang anak berusia 14 tahun dalam kungkungan dan dalam kondisi-kondisi yang sangat tertekan, secara sumber daya mereka sudah sangat-sangat tidak memiliki hal apapun kecuali dia menurut gitu ya. Jadi bisa dicurigai adalah orang-orang terdekat, apalagi si korban anak yang tidak pernah keluar dari tempat tersebut. Oke, baik. Namun dari keduanya jika dilihat balik lagi ini digerak-gerik
pada korban sebelum kejadian ditemukan tewasnya korban tersebut. Ada upaya untuk keluar dan juga mondar-mandir dari CCTV, menghindari CCTV. Apa yang bisa dimaknai dari gerak-gerik ataupun juga gesture korban ini, Mbak Iva? Apakah ini mengarah pada sesuatu yang akan dilakukan korban dalam hal ini bunuh diri begitu, atau sebaliknya menghindari orang yang kemudian ini berujung pada pembunuhan? Ya, baik. Kalau menghindari orang bisa, itu ada kemungkinan karena dia dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi ketakutan. Yang kedua, bisa jadi dia mencari celah untuk melarikan diri karena bagaimanapun juga secara psikologis dia sudah sangat tidak sehat. Sehingga lari adalah cara yang sangat-sangat terbaik, akan menjadi pilihan terbaik. Namun ketika dia dalam sekapan, ini menjadi kesulitan, akhirnya dia mencari cara-cara yang menjadi sulit tadi itu. Tapi walaupun demikian, berarti dia sudah mempelajari sampai dia menjebol atap gitu ya, dan dia melompat, berarti kan dia sudah mencari celah gitu ya. Selama ini dia sudah mempelajari kondisi-kondisi di tempat itu. Jadi ini kondisi secara psikologis dia sudah sangat-sangat tidak punya kendali pada dirinya sendiri dan dia menyerahkan kepada kematian itu. Tapi kalaupun demikian, kita tidak boleh menyampaikan bahwa korban ini memilih kematian sehingga masyarakat menganggap dia adalah pelaku sendiri dari korban ini. Karena bagaimanapun juga dia memilih menjadi korban, dia memilih mati karena struktur dan sistem yang menjerat dia menjadi pribadi yang lebih rentan lagi. Baik, kita akan nantikan seperti apa kemudian hasil dari otopsi dan juga hasil pemeriksaan keseluruhan dari pihak kepolisian. Terima kasih atas perspektif yang sudah diberikan Mbak Iva kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Selamat malam Mbak Tiara.